alaihi wasallam satu-satunya nabi dan rasul yang diberikan sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Allah perintahkan malaikat shollu ala nabi, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Athar wali min auliyaillah itu mempunyai athar, ya, mempunyai bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayah. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang insya Allah Allah turunkan rahmat, Allah turunkan maghfirah, hidayah, yang mana ini dibuka lagi ratib, ya, karena pembukaan jadi nggak usah dibaca, nanti bulan depan baru dibaca lagi. Setiap hari kalau bisa dibaca. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, waliyun min auliyaillah radhiyallahu an, wa Syekh Ali Baros. Yang pertama Al-Fakir hormati Kiai Mukhlasin mata'anallah bituli hayatih, mudah-mudahan sehat afiah, panjang umur, dimudahkan segala urusan, dan antum-antumah mudah-mudahan soleh solehah, amanah, berbuat ta'iah, laki-laki sedik, jujur, amanah, sehat afiat, dikabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Dunia itu ada ujung masyrik wal maghrib, barat dan timur. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mata untuk melihat yang gak ada batas. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan telinga untuk mendengar yang tanpa batas. Luar biasa. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala badi'us samawat, Allah jadikan langit. Ya, langit itu memang luar biasa. Langit ini di atas gumparan awan, terus bisa mendung, bisa turun hujan, bisa panas,
kaza wa kaza dan seterusnya, luar biasa. Wal ardi, terus Allah jadikan bumi. Mata manusia pertama ngelihat awalunas Nabi Allah Adam alaihi salam, pertama mendengar ya Nabi Allah Adam, dunia. Masya Allah, innahu huwa sami'ul basir, dikatakan. Lah tanda orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini menggunakan mata untuk apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan mata itu. Telinga yang bersyukur itu telinga yang mendengarkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk didengar telinga itu. Lah kenapa? Karena Allah As-Sami' yang maha mendengar, yang menjadikan pendengaran. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, sahibur ratib, ya, yang ngarang ratib ini punya pandangan batin, ya, punya pandangan batin. Jadi kasyaf, ngerti apa yang enggak dilihat mata biasa. Wahakaza terus, dan terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah memiliki pandangan kasyaf yang luar biasa. Jadi kasyaf ini melihat seorang itu dengan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya, jadi apa yang dilihat seorang wali itu yang Allah Subhanahu wa taala lihat. Jadi memang waliun min auliyaillah la khaufun alaihim. Jadi enggak ada kebutuhan wali kepada matanya, kepada telinganya kalau kita butuh. Ya, karena enggak wali, karena Allah Subhanahu wa taala enggak jadikan aulia, walinya Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi Allah Adam itu berketurunan disebut manusia. Kalau kita itu manusia benak Adam, daripada anak Adam. Anak Adam ya, terus sampai Nabi Muhammad benak Adam, dari anak keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk bersolawat kepada Rasul, ya, kepada Nabi. Dan memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi dan rasul yang diberikan solawat. Sallallahu ala Muhammad. Allah perintahkan malaikat sallu ala nabi, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asar wali min auliyaillah itu mempunyai asar, ya, mempunyai bekas. Apa bekas dari pandangan matanya? Ya, wali kalau melihat apa-apa itu seorang yang dilihat itu mendapat nadroh. Apa nadroh? Nadroh itu pandangan min nadratu ilahiyah, pandangan dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. La khaufun alaihim, ya. Ini benar-benar wali Allah Subhanahu wa taala enggak memberikan rasa takut. Ya, walahum yahzanun. Andai kata meneteskan air mata musibah. Andai kata seorang menyakiti aulia musibah. Oh, ngeri, waliun min auliaillah
memang Allah Subhanahu wa taala tentukan seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, dan segala sesuatu yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala itu karena sabab Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang iman Allah perintahkan untuk mengenali Nabi, untuk mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia Islam. Ngerti Allah Subhanahu wa taala yang melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wasallimu taslima. Terus disuruh memberikan penghormatan ya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memang Nabi karim, Nabi seutama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Pandangan Nabi Muhammad yang paling luar biasa, apa yang menjadi ukuran pandangan manusia itu di diri Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Subhanahu wa taala utamakan Rasulullah di antara nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang lain, dia dapat Nabi sallallahu alaihi wasallam salawat. Yang lain Allah hanya memberi salam, berarti tasliman, memuliakan Nabi Muhammad dan qurubah Nabi sallam ya. Ahlul bait, sahabat Nabi itu hukum wajib. Ya, kalau merendahkan sahabat dilaknat, merendahkan ahlul bait dilaknat. Naam. Wa na'udzubillah, merendahkan Nabi orang kurang sehat. Allah Subhanahu wa taala memberikan hasil seseorang itu lantaran usaha ikhtiar untuk mendapatkan kemuliaan. Ya, karim itu mulia. Fauqal yad khairum min tahtal yad. Ya, tangan di atas itu karim daripada tangan di bawah. Ya. Nah, karim itu mulia. Allah karim. Allah yang memiliki kemuliaan, segala kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa dunia. Dunia itu mal'unatan. Ya, dunia itu sesuatu yang enggak hidup, enggak kekal. Pakaian ditinggal. Apa segala sesuatu di dunia ini, apa yang dilihat manusia semua fana, enggak kekal. Tapi mata itu terus sampai ke alam kubur, sampai ke alam barzah, terus yaumul ba'tsun, sampai hari berbangkit, sampai di mizan. Nah, kalau mata, hati, pendengaran telinga, apa segala macam ahli maksiat, sering apalah segala macam ngerumpi, hibah, namimah, segala macam, wah ini bahaya. Ya, man amila amalan sholihan fali nafsih, dikatakan. Kalau orang dia melakukan apa-apa yang baik, dia dapat kebaikan. Kalau dia melakukan apa-apa yang buruk, akan berpulang kepada orang itu. Wa man asa'a fa 'alaiha. Dan Allah Subhanahu wa taala terus akan tutup ya orang yang musuhi wali, enggak senang wali, enggak ngerti karomah. Ya, berwali, belum alim, belum seorang ulama, rafa'allahu darajah, dan memiliki kedudukan lebih tinggi seorang alim ulama amilin, seorang membawa ilmu terus diamalkan, terus dia saleh, nggak pernah meninggalkan ibadah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan fadhkuruni, disuruh mengingat Allah, azkurkum, Allah akan ngelihat orang itu, akan diberi pandangan Allah, akan diberi hidayah, petunjuk. Amin. Allahumma amin. Gak akan dimasukkan ke dalam neraka. Amin. Gak akan susah hidup di dunia. Nah, seperti itu orang yang merasakan kesenangan selama hidup di dunia. Matanya pandai bersyukur, telinga pandai bersyukur,
Nah, ini makmur, orang seperti ini mendapatkan maslahatuddin, mendapatkan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala terus perintahkan washkuruli, memang disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wala takfurun. Nah, ya sampai kafir. Ya, enggak ngerti agama, enggak ngerti salat, ya, enggak ngerti bagaimana menjaga mata itu dari urusan-urusan dunia, ya. Duit apa segala macam, ya. Yang lelaki perempuan, yang perempuan lelaki, mata yang ngawur. Nah, akhirnya dunia itu akan menjadi masalah, ya. Dan memang orang hidup di dunia akan menemui banyak masalah. Paling penting, paling harus diperhatikan masalah ninggalkan sholat, ya. Sholat bukan masalah, perintah. Nah, tapi ninggalin sholat masalah. Terus masalah apa? Terus masalah apa? Senang-senang apa yang haram, ya. Ini masalah, ya, karena haram ini aturan nggak dikerjakan. Nah, jawab apa yang makruh? Makruh ini masalah. Kenapa? Karena mubadzir, ngebuang-buang waktu. Nah, itu yang menjauhkan seseorang itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam Allah turunkan dari surga itu ke dunia karena makan buah yang Allah larang untuk dimakan. Dibisiki setan, ya, ada makan itu buah itu akan menjadikan Nabi Adam panjang umur, gak mati-mati. Ya, padahal di surga memang abadi gitu. Akhir terpengaruh, percaya dengan itu dimakan ada buah khuldi, diturunkan ke dunia ini. Dibarokan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat pertolongan Nabi Allah Adam alaihi salam. Diriwayatkan memang iblis, ya, mengganggu manusia. Dikatakan Al-Imam Muhammad Al-Ghazali dalam Bidayah itu bahwa ngeganggu dari depan, belakang, samping, kanan, kiri. Jin kafir, setan iblis, ya, itu. Nah, Nabi Allah Adam itu terpengaruh, ya. Tapi karena di diri Nabi Allah Adam alaihi salam ada Nur Muhammad, dikatakan, sehingga Allah murka kepada iblis laknatullah ketika disuruhnya iblis sujud ke Nabi Allah Adam. Malaikat sujud ke Nabi Allah Adam. Semua dia harus sujud ke Nabi Allah Adam. Iblis aba. Iblis enggak mau. Wastakbara, dan menyombongkan diri, ana khairu minhu. Dia katakan, aku lebih bagus daripada manusia. Enggak mau sujud, enggak mau nyembah lah. Akhirnya Allah kutuk, Allah laknat iblis. Ditangguhkan sampai hari kiamat, enggak akan mendapatkan al-jannah. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang bersekutu, ya, dengan iblis, dengan orang-orang zalim, orang-orang segala macam keburukan itu, fajir, fasik, musyrik lah ini dan itu, akan berkumpul dengan pimpinan iblis laknatullah. Na'udzubillah min dzalik. Allah akan seperti itu ke dunia, dan dunia ini nurut, nggak kayak manusia. Manusia punya akal, manusia bisa soleh, bisa toleh, manusia bisa benar, bisa salah. Tapi kalau dunia nurut, siang ya siang, malam ya malam, terus seperti itu, ya. Memang beberapa wali Allah Subhanahu wa taala, dia bisa ngerti sir, rahasia-rahasia daripada waktu siang dan malam, apa segala macam seperti itu. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala buat seperti itu. Allah jadikan badi'us samawati wal ardi fi sittati ayyam. Allah jadikan itu langit, bumi dan seisinya itu diriwayatkan hari Jumat. Dan terus Allah hancurkan ya hari Jumat. Waktu kiamat. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala itu siang dan malam. Ja'alna laila, Allah jadikan malam, Allah jadikan siang, terus silih berganti, terus hidup seperti itu di dunia ini. Ladzi yauma yub'atsun lain, di akhirat itu
nanti di mizan amal selama hidup di dunia diperlihatkan, ya, diperlihatin, dikasih lihat apa pekerjaan-pekerjaan selama di dunia. Ya, man amila amalan solihan fali nafsih. Selama di dunia memang lakukan amal-amal soleh. Oh, Allah sudah katakan waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Andai kata melakukan amal yang buruk, gak benar-benar, ya, gak pernah mau melakukan perbuatan baik, nah, itu dikatakan Allah akan perlihatkan itu caranya gak enak, ya. Tapi amal yang baik, masya Allah, begitu dibangkitkan dari alam kubur itu ada yang mayungi, panas matahari itu sejengkal di atas kepala, terus matahari jauh, masya Allah, orang-orang soleh, ya. Dikatakan Imam Muhammad Al-Ghazali itu orang soleh ini ngerjakan sholat, setiap tetes air wudhu yang terbuang, ya, bukan yang nempel di tangan atau di wajah atau di kaki atau di rambut, bukan, tapi yang terbuang itu akan menjadi syafaat, akan menjadikan seorang yang wudhu itu nanti di akhirat di belakang wali-walinya Allah itu. Amin ya rabbal alamin. Orang yang dilihat Allah, yang mendapatkan petunjuk hidayah. Kenapa? Dia Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seseorang itu menjadi seperti apa? Allah. Kalau kepengen soleh, minta ke Allah, ya Allah, jadikan aku orang soleh, langsung soleh, ya. Wa idza sa'alaka ibadi ka inni fa inni qarib. Allah katakan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada hambaku yang menanyakan keberadaanku tentang keberadaanku kepadamu ya Muhammad, maka katakan aku ini dekat. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sedekat apa dikatakan alim itu ketika seperti urat nadi ketika roh itu keluar, sedekat itu. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala akan akhirkan dunia itu. Dunia ini ngelihat, ya, dunia ini punya telinga, dunia ini ngedengar apa segala sesuatu. Ya, dunia ini, ya, bukan makhluk manusia, bukan makhluk jin, bukan makhluk malaikat, tapi karena mata manusia lah itulah yang dilihat, ya, persaksian nanti, ya, di akhirat itu nanti apa-apa yang dilihat mata itu di akhirat akan menjadi apa sabab amal-amal perbuatan. Dan di situ ilmu nur cahaya kasyam seperti matahari terang cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan seperti itu kasyam duha Rasulullah. Seperti ketika di pagi hari matahari terang, dan seperti itu seorang yang alim, ya, alimah perempuan yang alim itu keluar di pagi hari itu seperti matahari. Jadi senang semua, apa sekitaran alam itu senang. Sampai Allah muliakan. Apa dengan apa? Bisolawatu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan diselawati, ya, diselawati, selawat, perbanyak selawat, karena selawat ini yang akan menghidupkan hati-hati yang mati, yang rusak, dan Allah Subhanahu wa taala akan buatkan tempat-tempat khusus di akhirat nanti orang yang di hatinya hidup Nabi Muhammad, ya. Kalau sudah ngerti akan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dikerjakan. Kalau nggak ngerti, dicari apa sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, itu ilmu. Al-ilmu nur. Kemana ilmu itu, di mana ilmu itu berada, di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang dia dekat kepada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka orang ini akan alim, akan ngerti ilmu, akan gampang menjadi mu'alim, orang yang benar-benar ngerti ilmu. Ya, pantang ketinggalan di dunia, jahil, bodoh, segala macam. Orang-orang kafir ketinggalan di dunia, orang kafir. Dunia itu memang tempat, ya, batin wa akhirah. Dunia ini zahir, ya. Dunia ini nggak akan seorang itu ngerti apa-apa, ya.
Di akhirat Allah perlihatkan ikhtiar usaha. Apa? Usaha dia belajar. Taklim terus alim, wah luar biasa. Udah jahil semurakat. Nah, udah bodoh kelewat-lewat. Nah, dan termasuk orang-orang yang apa? Kufur akan nikmat Allah. Apa itu nikmat Allah? Dikufuri, yaitu agama. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Memang Allah berikan asar di wajah orang-orang soleh, ya, dan Allah berikan asar di wajah orang-orang munafik, bekas, ya, bukan asar dalam arti kebaikan, bukan afat keburukan, tapi bukan afat. Orang-orang munafik, orang-orang kafir ini orang memang udah kelihatan, ya, makanya asar orang yang soleh yang melihat, yang harus ngerti. Andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala melihat seorang hamba ini, segala sesuatu di dunia, apa yang memberatkan itu Allah buat ringan, apa yang gelap Allah buat terang di malam hari. Diriwayatkan wali min auliyaillah Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, Habib Neon, itu Masya Allah majlis ngaji apa segala macam, malam-malam lampu mati menyala ruangannya, Masya Allah. Nah itu, jadi di saat seorang hamba itu benar-benar memperhatikan Allah, Allah mutali ala kulli syara'ir, Allah memperhatikan apa segala sesuatu di dunia ini, ya. Wa ma min dabatin ila Allahi rizquha, dikatakan Imam Bukhari. Dan gak ada segala sesuatu, kata Rasulullah SAW, di dunia ini kecuali Allah yang memberikan rezekinya, gitu. Belum rezeki menghilal tahsib, dari apa-apa yang orang itu tidak ngerti. Jadi luar biasa ilmu. Andai orang sampai ke alam kubur, ini ilmu beneran. Di alam kubur mendoakan seorang yang ditinggalkan, ngedoakan orang yang dikubur itu, nah, mendapat pertolongan, ya, dari yang masih hidup, anak keturunan yang ngedoakan, nah, ilmu, ya, terus sedekah, rezeki, ya, ngerti, ikhlas, ya, zakah, diperintahkan salat, selalu Allah suruhkan ngerti diri, ya. Batin, Masya Allah. Pandangan zahir, pandangan batin. Nah, tapi harus ngerti. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala buat dunia ini, Allah ciptakan pula akhirat. Hidup ini salat 5 waktu dikerjakan untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu dari fi'il itu, dari pekerjaan itu. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, 5 waktu dikerjakan. Nah, ini bekal mutiara keindahan di akhirat yang menjadikan setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Allah ridhai. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ini orang yang iman ke Allah, mukmin mukminah, ya. Menjadi seorang laki-laki yang beriman dengan sebenar-benar iman, dan menjadi perempuan yang benar-benar mukminah, yang benar-benar beriman kepada Allah. Ilmu kalau dipikir-pikir ilmu, apa ilmu? Ya, ilmu untuk bekal, ya, ilmu untuk bekal. Tapi adab, oh iya adab, Masya Allah, ya. Al-adab fauqal ilm dikatakan. Jadi memang kepala Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ini tempat wadah pikiran, akal, dan mata itu yang apa? Yang dikatakan syahidnya seseorang. Apa yang dia lihat? Syahid. Apa yang dia lihat? Bukan mati syahid, bukan perang. Apa yang dia lihat? Dan telinga yang mendengar itu yang apa? Yang syahid, yang mempersaksikan apa yang masuk ke dalam hati. Nah itu. Oh, bayangkan adab, Masya Allah. Nah ini terlihat orang-orang seperti itu yang menjadikan insya Allah, ya, guru-guru, para yai, para alim yang menjadikan kita ini
menjadi soleh. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.